Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Ipung di pembelajaran Sirah kelas 5. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya, agar kita bisa belajar dengan khusyuk, belajar dengan lancar ya teman-teman ya. Insya Allah hari ini kita belajar atau masuk bab 4 nih teman-teman, peristiwa Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya adalah yang pertama nih, setelah teman-teman nanti memurojaah pembelajaran, teman-teman akan tahu nih penyebab peristiwa Fathu Mekah apa saja sih. Dan yang kedua, teman-teman juga akan mengetahui teman-teman juga nanti insya Allah akan mengetahui nih peristiwa penaklukan kota Mekah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita baca doa mau belajar ya teman-teman, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan juga teman-teman diberi pemahaman yang mudah. Isti'dadan doaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman sudah membaca doa bersama Bu Ipung. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita yang pertama, yaitu sebab-sebab Fathu Mekah. Ya. Jadi peristiwa Fathu Mekah ini terjadi teman-teman pada tahun 630 Masehi, tepatnya tanggal 80 Ramadan 8 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Jadi Rasulullah bersama 10.000 pasukan kaum muslimin bergerak menuju ke Mekah, dari Madinah bergerak menuju Mekah untuk melakukan penyerangan kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Latar belakang adanya Fathu Mekah ini dikarenakan pelanggaran dari kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah teman-teman. Jadi pelanggaran ini adalah dikarenakan Bani Bakar, sekutunya kaum Quraisy itu menyerang Bani Huzaah, sekutunya kaum muslimin di suatu tempat yang bernama Al-Watir. Jadi tempat Al-Watir itu adalah mata air milik Bani Bakar. Jadi mereka menyerang pada malam hari ini, mereka menyerang Bani Huzaah yang sedang tidur lelap dan berhasil membunuh 20 orang laki-laki dari Bani Huzaah. Nah, setelah kejadian ini Bani Huzaah pun datang kepada Rasulullah mengadukan hal tersebut, dan setelah mendengar laporan tersebut, Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan guna menaklukkan kota Mekah. Jadi Rasulullah akhirnya menyampaikan pesan kepada kaum kafir Quraisy dengan menawarkan 3 hal nih, diantaranya yang pertama teman-teman, kaum kafir Quraisy membayar denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nah, akibatnya apa kalau tidak berlaku lagi? Berarti kaum muslimin akan menyerang Mekah. Ya teman-teman. Jadi di perjanjian itu teman-teman, kabilah Arab boleh bergabung, baik bergabung ke barisan kafir Quraisy atau barisan kaum muslimin. Dan Bani Bakar memutuskan untuk bergabung dengan kafir Quraisy, sedangkan Bani Huzaah bergabung dengan barisan kaum muslimin. Jadi Bani Huzaah ini akhirnya seluruh Bani Huzaah memutuskan untuk masuk Islam. Ya teman-teman ya. Nah, selama 10 tahun kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata, namun dirusak oleh kaum kafir Quraisy dengan
melakukan penyerangan yang tadi sudah kita sama-sama simak ya teman-teman ya. Nah, setelah peristiwa tersebut akhirnya Amr bin Salim Al-Khuzai bersama 40 orang dari Bani Huza'ah mendatangi Rasulullah guna melaporkan kejadian penyerangan tersebut. Biasa ya teman-teman, penyesalan datangnya terakhir. Jadi kaum kafir Quraisy nih merasa menyesal nih teman-teman, sudah menyerang kaum sekutunya kaum muslimin. Jadi mereka mengutus Abu Sufyan, namun tidak berhasil, menemui jalan buntu. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Jadi tidak bisa membujuk Rasulullah ya. Akhirnya Rasulullah pun membawa 10.000 pasukan menuju ke Mekah. Yang kedua teman-teman, penaklukan kota Mekah. Nah, setelah terjadinya penyerangan yang tadi sama-sama kita baca teman-teman, akhirnya Rasulullah pun bersiap-siap untuk menaklukkan kota Mekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah berdiskusi bersama beberapa sahabat untuk menaklukkan kota Mekah. Namun ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Balta'ah yang memberitahukan kaum kafir Quraisy di Mekah melalui surat perihal rencana Rasulullah untuk penyerangan kota Mekah. Namun rencana si Hatib itu teman-teman berhasil digagalkan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan juga Zubair bin Awam untuk mengambil surat tersebut. Jadi rencana si Hatib gagal, teman-teman. Nah, untuk menyerang atau menaklukkan kota Mekah, Rasulullah membagi 4 divisi atau 4 tentara. Nah, divisi pertama itu dipimpin oleh Jubair bin Awam. Nah, masuk kota Mekahnya dari arah utara. Nah, divisi kedua dipimpin oleh Khalid bin Walid dari arah selatan. Sedangkan divisi ketiga teman-teman dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah yang akhirnya digantikan oleh putranya Qais bin Sa'ad yang bertugas memasuki Mekah dari arah barat. Dan divisi terakhir atau divisi keempat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah yang bersama Rasulullah memasuki kota Mekah dari arah kaki Bukit Hind. Jadi sekali lagi ulangi ya teman-teman, dari divisi pertama itu datangnya dari arah utara, divisi kedua dari arah selatan, divisi ketiga dari arah barat, dan divisi keempat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah itu masuk kota Mekah dari arah kaki bukit. Nah, ketika Sa'ad bin Ubadah melewati Abu Sufyan di mulut lembah, ia berkata, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini diperbolehkan melakukan hal yang dilarang di Ka'bah. Rasulullah membantah dengan sabdanya, hari ini adalah hari kasih sayang, hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah, teman-teman. Akhirnya Rasulullah pun memerintahkan panglimanya untuk tidak memerangi kecuali 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi hanya 6 orang laki-laki dan teman-teman dan 4 wanita yang boleh dibunuh oleh pasukan Rasulullah. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, Habbar bin Al-Aswad, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, Muqis bin Dababah Al-Laitsi, Huwairis bin Nuqaid, Abdullah bin Hilal. Nah, sedangkan perempuannya Hindun bin Uqbah, Sarah mantan budaknya Amr bin Hisham, Fartanai dan Korinai. Nah, kedua wanita ini di masa dahulu selalu menyanyikan lagu-lagu syair-syair yang menghina Rasulullah, teman-teman ya. Nah, saatnya tiba, Rasulullah pun memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida, memerintahkan Khalid bin Walid serta pasukannya untuk masuk Mekah melalui dataran rendah Qida.
Jadi mereka masuk ke Mekah tanpa adanya perlawanan, kecuali Khalid bin Walid yang langsung berhadapan dengan kaum musyrikin yang diantaranya ada Ikrimah bin Abu Jahal. Berarti dia Ikrimah ini anak Abu Jahal ya teman-teman, dan Safwan bin Umayyah. Jadi Khalid sendirian memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang Quraisy dan 4 orang dari Huzail. Nah teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah sampai di akhir pembelajaran. Jazakumullah khairan kasiran buat teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.